evaluasi program dengan pendekatan kuantitatif untuk meninjau yang pertama aspek kelengkapan fasilitas bengkel dan laboratorium program keahlian teknik kendaraan ringan di 2 SMK negeri dan 2 SMK swasta di Kota Pontianak. Ditinjau terhadap Permendiknas nomor 34 tahun 2018 dan instrumen verifikasi SMK penyelenggara ujian kejuruan 2018-2019. Dan yang kedua, aspek kualitas manajemen dan laboratorium ditinjau terhadap pedoman manajemen bengkel dan laboratorium yang sehat dan selamat berbasis 5S tahun 2017. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi suatu sebagai hasil pelaksanaan program setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan. Untuk model evaluasi yang digunakan itu yaitu model evaluasi diskrepansi, yaitu kesenjangan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan dan kelayakan bengkel tersebut terhadap standar yang ditetapkan. Evaluasi ini mencakup usaha untuk melihat apakah program telah berjalan sesuai dengan perencanaannya dan apakah tujuan telah tercapai. Dalam tahapan ini, evaluator melakukan pengumpulan data, analisis data, dan menetapkan output yang diperoleh. Selanjutnya, evaluator membandingkan hasil yang telah dicapai dengan standar atau tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahapan ini, evaluator menuliskan semua penemuan kesenjangan untuk disajikan kepada para pengambil keputusan. Tempat dan waktu evaluasi. Penelitian ini dilakukan di 2 SMK negeri dan 2 SMK swasta di Kota Pontianak. Untuk SMK negeri itu dilakukan di SMK Negeri 2 Pontianak dan SMK Negeri 4 Pontianak. Sedangkan SMK swasta dilakukan di SMK swasta PGRI Pontianak dan SMK swasta Putra Katulistiwa Pontianak dengan jangka waktu penelitian dimulai dari September sampai November 2021. Bertempatan di bengkel dan laboratorium program keahlian teknik kendaraan ringan. Subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian, pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, ketua program keahlian, kepala bengkel dan laboratorium, guru praktik dan juru bengkel teknisi di program keahlian teknik kendaraan ringan. Objek penelitiannya itu penelitian ini adalah sarana dan prasarana di bengkel program keahlian teknik kendaraan ringan, khususnya itu sarana prasarana bengkel dan laboratorium meliputi luas bengkel maupun laboratorium, perabotan di ruang bengkel maupun laboratorium, peralatan praktik di bengkel maupun laboratorium, media pendidikan serta aspek manajemen di bengkel dan laboratorium program keahlian teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 2 Pontianak, SMK Negeri 4 Pontianak, SMK swasta PGRI Pontianak, dan SMK swasta Putra Katulistiwa Pontianak. Teknik pengumpulan data, pertama itu observasi. Objek sasaran pengamatan dalam manajemen bengkel dan laboratorium di program keahlian teknik kendaraan ringan ini yaitu satu, situasi dan kondisi baik bengkel maupun laboratorium. Yang kedua, mengatur peralatan bengkel dan laboratorium. Yang ketiga, aktivitas guru. Yang keempat, aktivitas juru bengkel teknisi. Yang keempat, kualitas guru dan instruktur bengkel laboratorium. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang keempat, bahan praktik bengkel dan laboratorium. Yang kelima, jadwal praktik. Keenam, perawatan peralatan bengkel dan laboratorium. Serta yang terakhir itu penerapan kesehatan keselamatan kerja praktik. Berdasarkan sasaran pengamatan tersebut, maka dilakukan pengamatan terkait serangkaian aktivitas manajemen bengkel dan laboratorium. Program kendaraan di SMK 2, SMK 4, SMK swasta PGRI, dan SMK swasta Putra Katulistiwa Pontianak. Untuk mengamati kejadian yang kompleks dan terjadi serentak, pengamat menggunakan alat bantu, misalnya kamera dan tape recorder. Kejadian tersebut kemudian diamati dan dianalisis setelah rekamannya diputar kembali. Yang kedua, itu wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai manajemen bengkel laboratorium di program teknik kendaraan ringan menurut perspektif para pelaku yang terlibat di dalamnya.
Yang pertama itu wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana mengenai faktor penghambat dan pendukung manajemen bengkel dan laboratorium, pengadaan alat dan bahan praktik, perawatan bengkel dan laboratorium beserta kelengkapan di dalamnya, serta pengadministrasian bengkel dan laboratorium di program teknik kendaraan ringan di SMK yang akan diteliti. Kedua itu ketua program kalian atau KPS. Wawancara dengan ketua program kalian mengenai rencana pengadaan alat dan bahan, jadwal penggunaan bengkel dan laboratorium, penerimaan alat dan bahan, sampai pengadministrasian hingga perawatan bengkel dan laboratorium di program kalian teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 2, SMK Negeri 4, SMK Swasta PGRI, dan SMK Putra Katulistiwa Pontianak. Untuk koordinator ketua bengkel dan koordinator atau ketua bengkel dan laboratorium, wawancara ini dengan koordinator bengkel dan laboratorium di program tekniknya mengenai pembinaan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan di bengkel dan laboratorium di program teknik kendaraan ringan di SMK 2, 4, PGRI, dan Putra Katulistiwa Pontianak. Yang keempat yaitu guru dan juru bengkel atau teknisi. Wawancara dengan guru dan praktik dan teknisi yaitu mengenai rencana pengadaan alat dan bahan, rencana penggunaan bengkel laboratorium, pengadaan alat dan bahan praktik, ketersediaan alat dan bahan praktik, faktor pendukung dan penghambat, serta perkembangan bengkel laboratorium di program TKR di SMK Negeri 2, SMK Negeri 4, SMK PGRI, dan SMK Putra Katulistiwa Pontianak ke depannya. Untuk dokumentasi itu data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kajian terhadap dokumen, laporan, ensiklopedia, artikel, peraturan, dan literatur lainnya yang relevansi terkait fasilitas bengkel dan laboratorium. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini semuanya digunakan sesuai dengan metode pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini, metode observasi yang dilakukan adalah observasi non-partisipan dengan instrumen terstruktur. Dalam hal ini, peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan manajemen bengkel dan laboratorium program TKR di SMK tersebut. Pengamatan dan dokumentasi dilakukan untuk memperoleh gambar secara objektif di lapangan terhadap perencanaan, pengadaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pemanfaatan, serta evaluasi manajemen bengkel dan laboratorium yang dilakukan oleh pengelola dalam bentuk format atau buku mengenai peserta didik, sarana dan prasarana, ketenagaan atau administrasi. Dan data checklist digunakan dalam aspek kelengkapan sarana bengkel dan laboratorium mengacu pada lampiran Permendiknas nomor 34 tahun 2018 serta instrumen verifikasi SMK penyelenggara ujian praktek kejuruan 2018-2019 dengan diberi skor pemenuhan sebesar 1 dan untuk tiap item lalu hasil berupa skor persentase dengan kisi-kisi sebagai berikut. Untuk kisi-kisi belum saya buat, Prof. Validitas dan keabsahan penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah validitas isi. Validitas ini diperoleh dengan cara uji validitas oleh para ahli atau expert judgment. Adapun keabsahan data pendukung berupa data wawancara, catatan lapangan, serta reduksi data melalui triangulasi data dan triangulasi teori, yaitu dalam mengumpulkan data menggunakan beragam sumber data yang berbeda, serta menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulannya lebih utuh dan menyeluruh. Untuk analisis data mengenai kelayakan pelaksanaan dan sarana bengkel maupun laboratorium di program keahlian TKR ditinjau terhadap Permendiknas nomor 34 tahun 2018 dan instrumen verifikasi uji kompetensi SMK tahun 2011. Analisis data ini menggunakan skala persentase yang dimana kategori memenuhi
jika mencapai 100%. Kriteria keberhasilan bengkel dan laboratorium di program TKR dikatakan berhasil jika kelengkapan prasarana dan sarana bengkel maupun laboratorium tersebut ditinjau terhadap Permendiknas Nomor 34 Tahun 2018 dan instrumen verifikasi ujian kompetensi SMK 2018-2019 mencapai kategori memenuhi atau 100%. Namun jika belum memenuhi, tetap harus ditulis beberapa besar tingkat pemenuhan kelengkapan prasarana dan sarana tersebut. Sudah, Prof. Baik, ya. Ini mau Mas Agung ini mau evaluasi pengelolaan fasilitas ya. Ya. Jadi pengelolaan fasilitas. Ya. Berarti apa? Nanti evaluasinya tadi kalau nggak salah pakai diskrep ya. Senjangan ya. Senjangan. Nah, kalau seperti itu tadi di bab 3 saya belum melihat tahapan evaluasinya seperti apa, itu belum kelihatan. Diskrepansi itu menurut siapa itu? Diskrepansi. Ya? Menurut siapa? Evaluasi diskrepansi. Siapa, Mas Agung? Lupa, bukunya ketinggalan, Bro. Hah? Nah, ini ya. Jadi Anda kan bikin metode penelitian dengan evaluasi menggunakan diskrepansi. Diskrepansi itu kalau nggak salah punyanya Profus ya. Nah, punyanya Profus itu kan punya tahapan-tahapan ya. Jadi tahapan-tahapan evaluasi diskrepansinya itu harus dijelaskan di bab 3 ini. Misalnya yang pertama itu desain, ya itu isinya diskrepansi. Kemudian instalasi program, ya atau program installation. Kemudian proses, ya program proses, ya. Kemudian ada produk dan yang kelima cost atau biaya. Itu tinjauan diskrepansi menurut Profus. Jadi nanti dijelaskan di bab 3. Jadi tahapan evaluasinya Mas Agung ya, itu menurut diskrepansi, menurut siapa nanti yang dipakai Mas Agung siapa. Ya. Kalau nggak salah itu menurut Profus itu tadi, ya, yang tahapannya punya 5 kategori itu tadi, 5 aspek tadi. Ya. Nah, ini kalau pakai seperti itu, nah berarti nanti harus dijabarkan, ya. Jadi desain programnya itu seperti apa, ya. Maksudnya program kerjanya yang ada di bengkel itu kayak apa, ya. Itu perlu dijelaskan. Nanti perlu perlu mendalami teorinya diskrepansi ya, Mas Agung. Ya, kalau objeknya sudah bagus itu yang dilihat bagus ya. Tapi kalau pengelolaan berarti pengelolaan itu ada apa? Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ya, dan ada implementasi dan ada pengawasan atau controlling atau apa gitu ya. Itu kalau pengelolaan. Jadi ini kan judulnya tadi evaluasi pengelolaan bengkel dan lab ya. Berarti kalau pengelolaan nanti yang dilihat itunya. Jadi perencanaannya ya bengkel dan lab itu seperti apa. Kalau perlu nggak usah sampai sarana atau nggak sampai ke ini prasarana.
Di sarana bengkel aja ya. seperti gedungnya. Iya, jadi fasilitas bengkelnya aja, wong ini disebut fasilitas bengkel kok. Tadi saya mendengar ini bidang sarana dan itu enggak apa-apa. Tapi yang prasarananya nggak usah. Jadi fasilitasnya, ya fasilitasnya aja, ya. Tapi aspek pengelolaannya. Jadi kalau secara tinjauan manajerial, mengelola itu isinya apa? Ada planning, organizing, controlling, dan seterusnya itu. Dan teman-temannya, evaluating, controlling. Ya. Dan nanti yang dipakai pengelolaan teorinya siapa. Nanti yang perlu dilihat. Tapi semua objeknya adalah fasilitas bengkel dan lab. Ya. Nah nanti kemudian dipilah. Ya, kalau akan dilihat kesenjangannya di perencanaan itu yang terjadi kesenjangan apa, ya. Kemudian di pelaksanaan yang terjadi kesenjangannya seperti apa dan terusnya, ya. Jadi bisa seperti itu. Sehingga nanti apa ya, antara yang diharapkan jadi tema dengan metode itu bisa klop, Mas Agung. Jadi itu evaluasi pengelolaan fasilitas, ya. Kemudian metodenya pakai diskrepansi. Nah, berarti nanti diskrepansi tahapannya seperti apa, ya. Kemudian pengelolaan fasilitas itu isinya 4 aspek manajemen tadi atau 5 aspek manajemen, ya. Atau ada yang mengatakan plan, do, check, action, atau ada yang mengatakan planning, organizing, ya, actuating, controlling, ya, dan lain sebagainya. Nanti pakai teorinya Taylor atau pakai siapa, nanti bisa dilihat. Ya. Jadi tahapan evaluasinya yang diskrepansi nanti dilihat teorinya siapa. Kalau nggak salah itu punyanya Provus gitu. Ya. Teori diskrepansi itu, evaluasi Provus. Terus kalau evaluasi, ya Mas Agung, itu yang dilihat jangan hanya pengelolanya. Tadi kayaknya sebagai objek subjeknya hanya pengelola ya. Ya. Subjek. Nah, subjeknya siapa? Ya, pemakainya juga dilihat siswanya. Nah, itu tambah siswa ya, Bro. Ya, pemakainya iya. Karena itu evaluasi ya. Karena evaluasi. Jadi pengguna itu dilihat. Ya, siswa. Nah, siswa nanti bisa ditentukan kelas berapa, kelas 3, kalau yang sudah bisa melihat itu kelas 3 dan kelas 2. Ya, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, itu perlu ditanyakan. Terus nanti instrumennya juga menyesuaikan ya. Jadi misalnya tadi kembali ke evaluasi pengelolaan, berarti instrumennya mengacu pada pengelolaan itu. Instrumen perencanaan seperti apa, instrumen pengorganisasian seperti apa, dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau kayaknya yang ditulis di sini sudah apa ya, itu sebetulnya bagian dari aspek-aspek pengelolaan. Jadi instrumen-instrumen yang sudah ditulis tadi saya lihat, ya. Kan nanti disesuaikan, Mas Agung, ya. Fokus pada fasilitas bengkel dan lab, ya, nggak usah ke gedungnya, nggak usah ke prasarana. Lalu evaluasinya masalah pengelolaan yang kedua, ya, masalah pengelolaan. Kalau pengelolaan itu aspek pengelolaan ada planning, organizing, dan sebagainya. Kemudian subjek itu yang dilihat selain pengelola adalah pengguna. Itu yang ketiga, ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya, tahapan evaluasinya itu juga harus
dijabarkan, ya, harus dijabarkan, disesuaikan dengan tujuan evaluasinya. Ya, ini tinggal membenahi nih. Kalau saya melihat ini tinggal membenahi, ya. Jadi menambah menambah teori pendukungnya, ya. Evaluasinya juga difokuskan. Tadi diskrepansi miliknya Propus. Kemudian seperti aspek pengelolaannya juga perlu dijabarkan di situ di bab 3. Gitu Mas Agung? Izin tanya Prof, Ya, silakan. ini kan untuk yang ditinjau kan terhadap Permendiknas nomor 34 tahun 2018. Nah ini kemarin saya buka website di Direktorat SMK itu ada yang baru Prof, ya keluaran 2021. Itu baiknya pakai yang ini atau yang keluaran baru itu Prof? Itu kan semua dipakai untuk apa ya? Untuk supaya fokus Mas Agung dalam menembak pengelolaan fasilitas. Nah, mana yang paling apa ya? Yang paling mendukung, ya, yang paling halus, yang paling eh, baru bisa dipakai, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi semuanya ditulis, ya. Kalau menurut Permen nomor 40 2008 seperti apa? Kalau Permendiknas 34 tahun 2018 seperti apa? Kemudian yang baru tahun berapa? Nomor berapa? Itu nggak ada itunya Prof, nggak ada apa tahunnya Prof. Ini Ya kalau saya tahu itu yang baru ya 2018 ini. dia pengganti. Tapi kan ini bukan penggantinya 40 2008. Itu kan beda itu. Kalau 40 2008 itu khusus SMK, Mas. Ya. Tapi di 34 Ya. ini ya ada memuat SMK, ada memuat SMK. Coba bandingkan aja. Oh, ya. Lebih halus mana dalam arti yang terkandung di dalam permen itu antara nomor 40 2008 sama 34 2018 ini seperti apa? Ini sebagai ya perlu dikaji juga, ya. Perlu ditesiskan, ya, perlu ditesiskan. Kalau yang belum ada tahunnya jangan dipakai, ya. Oh, Itu nggak bisa dipakai pedoman. Ya. ini Prof. Oke, ada lagi yang perlu Ya, ditanyakan? itu aja dulu, Prof. Ya, Terima kasih ya Prof. baik. Ya, kalau tidak ada, silakan.